Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami berdua dapat memandu Indonesia Youth Sustainability Forum 2025. From passion to action, youth shaping our net zero future. Izinkan kami untuk terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada mitra sponsor yang telah mendukung berjalannya acara pada hari ini. Yang pertama ada PT Vector Teknologi Mobilitas Tbk, PT Petromine Energy Trading, PT Pertamina International Shipping, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, Galva Capital, PT Bakri Sumatera Plantation Tbk, PT Bumi Resources Minerals Tbk, dan Adinda Bakri Foundation. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya karena telah mengundang saya untuk membuka Indonesia Youth Sustainability Forum 2025 sebagai IYSF Advocate tahun ini. Tema tahun ini, From Passion to Action, Youth Shaping Our Net Zero Future, sangat relevan. Karena sejatinya, perjalanan menuju net zero bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi tentang bagaimana kita membangun kesejahteraan baru dengan cara yang lebih bersih, adil, dan sustainable. Anak-anak muda saat ini adalah majority of the population di Indonesia. Dan di Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi kalian adalah pelanggan terbesar dari bisnis dan juga adalah pelanggan terbesar dari pemerintah. Your choice of consumption matters. Your choice or your voice democratically matters. Kita di pemerintah dan teman-teman di bisnis pasti akan bergerak if you make the choices. Tentunya kami menyambut baik Youth Sustainability Forum 2025. Ini adalah bagian dari side event Indonesia International Sustainability Forum yang sudah berlangsung tahun ketiga. Jadi YSF ini selalu ditunggu-tunggu kaum muda karena selain daripada kita bersama-sama ya dari segi pelaku usaha menggerakkan juga para pengusaha dari mancanegara, kita juga mau membawa generasi muda, para pelajar dari berbagai perguruan tinggi maupun para startup untuk juga bersama-sama bergerak untuk isu pembangunan berkelanjutan ini gitu. Jadi sustainability adalah suatu isu kita bersama dan saya rasa YSF terus membuat gerakan baru ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa kita perlu untuk tadi sustainable lifestyle. Jadi kita mulai dari anak-anak muda yang sangat memperhatikan bahwa gaya hidup kita ini juga harus mulai memperhatikan hal-hal ini. Sustainability itu kedengarannya kata yang besar gitu kan ya. Nah kita ingin bahwa anak-anak muda ini mereka memahami dan juga mereka kemudian bisa put it into action, from passion to action gitu. Nah gimana supaya di day to day life itu anak-anak muda itu bisa menerapkan hal-hal yang kecil. Untuk forum di tahun ini sangat encouraging dan juga memperkenalkan hal-hal sulit tentang sustainability menjadi lebih mudah dipahami oleh anak-anak muda. Acara yang sangat bagus dan krusial juga untuk dibahas karena ini titik krusial kita harus peduli dan aware terhadap
perubahan iklim dan terutama untuk mencapai target nol emisi. AWSF 2025 menurut aku ini empowering banget ya, karena kita bisa dapat space di mana anak muda itu bisa mendengarkan perspektif yang banyak dari beberapa orang yang sudah punya experience, dan it's a very eye-opening sessions, especially buat anak muda untuk bisa saling berdiskusi, mendengarkan ide, dan juga mungkin mulai berpikir tentang actions yang bisa dilakukan, especially when it comes to sustainability. Surprisingly, it's a very inspiring forum yang aku hadiri hari ini, dan aku sangat kaget karena YSF 2025 ini bisa ngasih tahu aku bahwa banyak loh ternyata anak muda, youth that is enthusiastic, encourage towards sustainability. Aku seneng banget sih, karena kayak banyak banget orang, terutama anak muda yang anggap isu lingkungan tuh bosen ya. Tapi aku seneng banget ada forum yang ngangkat isu lingkungan dengan cara yang seru. Bumi ini adalah sebetulnya tempat kita menyewa. Generasi sebelumnya juga nyewa, generasi kalian juga menyewa, generasi bawah kalian nanti juga akan menyewa. Nah, jangan sampai hak kalian itu diambil oleh orang menyewa sebelumnya. Jadi kalian harus speak up pada saat ada sesuatu yang unjustice untuk hak generasi kalian. Kalian harus berani ngomong. Isu climate, isu polusi, isu air, isu pangan, isu sustainability, kalian harus mulai berani untuk speak up. Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman generasi muda untuk bisa berpartisipasi di program agenda tersebut. Selain itu juga Pertamina International Shipping melakukan edukasi dengan program-program bersama dengan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan Peace Goes to Campus. Jadi di situ akan ada pelatihan-pelatihan dari expert-expertnya Peace kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang jelas bermanfaat ya. Nampak, nyimak gitu. Terus saya senang sekali sih bisa ikut terlibat di acara ini. Kalian harus banyak membaca, banyak belajar gitu ya. Datang-datang ke acara seperti ini sangat bagus gitu, karena itu dapat meningkatkan pengetahuan kita dan hopefully meningkatkan awareness, dan of course setelah itu kita harus banyak mempraktekkan sih. It's okay, kalian juga bisa jadi part of penggerak ekonomi. Caranya gimana? Sebenarnya ada salah satu cara yang paling low cost, tapi kayaknya bisa paling impactful. Itu adalah mengadvokasi. Paling simpel aja, kita start dari hal-hal yang paling bisa kita lakuin satu persatu, dari hal yang paling kecil, karena menurut aku nggak akan ada hal besar kalau misalnya kita nggak ngelakuin dari hal kecil gitu. Jadi apapun yang kalian bisa lakuin di sekitar kita, di sekitar kalian, di sekitar hidup kalian, mulai dari bawa botol minum sendiri, bawa tote bag sendiri supaya nggak beli minum tambahan, supaya nggak pakai plastik tambahan juga, termasuk kita bisa matiin lampu, save the water, mungkin bisa pelan-pelan transisi menjadi mengurangi carnivore diet gitu, bisa juga kan pelan-pelan. Ada banyak cara, dan menurut aku bisa banget kita lakuin satu persatu dan dari hal yang paling kecil. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Kita semua bisa melakukan segala sesuatu, tapi nggak bisa cuma ada di pikiran kita doang. Harus kita pindahkan itu ke action. Jadi satu aksi di setiap satu harinya yang nanti akan berubah menjadi suatu kebiasaan. Kemudian tentu saja harus ada aspirasi untuk situasi atau kondisi kehidupan yang lebih baik, yang lebih, karena ini tidak berdiri sendiri. Keberlanjutan ini kan sangat terkait dengan kehidupan misalnya sosial politik kita. Jadi harus ada aspirasi untuk menuju Indonesia yang lebih demokratis. Kalian mulai kasih engagement ke konten-konten yang bagus untuk lingkungan atau yang pro terhadap inovasi-inovasi yang baik untuk lingkungan. Karena seketika kalian nge-like, nge-comment, nge-share konten-konten itu, algoritma akan mereward konten-konten itu, dan itu akan lebih naik, akan teramplifikasi, akan lebih banyak orang yang lihat. Jadi sebenarnya komen, like, dan perhatian kalian di sosial media itu tuh yang menentukan konten apa yang akan naik dan konten apa yang akan tertimbun. Jadi itu langkah yang paling konkret kalau kalian pengen narasi soal lingkungan, green initiative, climate itu tuh semakin tinggi, yaitu kalian berikan engagement lah ke konten-konten itu. All the young generation out there, specifically in Indonesia, your responsibility is so big. And about the sustainability is all our job. It's in your hand. And I believe that it's in your hand too. And so that
we never stop, we never could create something not impactful, because as long as we keep on trying, as long as we keep on working to make an impactful thing, so something great will come. Menurut aku antusiasme audiens kali ini keren banget sih, karena memang pas lihat tadi ada banyak banget anak muda yang memang tergerak untuk isu-isu sustainability. So I'm very happy to see the changes and semangat dari mereka, dan itu sangat menular ke kita moderator dan juga narasumber lainnya. 3 kata yang menggambarkan, yang pertama insightful, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga mungkin empowering. 3 kata menurutku hari ini tuh seru, terus muda dan juga membara. Indonesia Sustainability Youth Forum, 3 kata, 1 sustainable, 2 inspiring, dan 3 mantap. Mantap. Mantap.